dimaafkan. Aduh, habis hujan barusan tuh. Habis hujan barusan tuh. Oke teman-teman, tadi perkenalan saya kedengeran nggak? Sempat keputus karena jaringannya. Aduh, Garut sedang diguyur hujan, makanya kedinginan ini. Masih putus Kak. Masih putus-putus? Iya. Udah enggak. Pekanbaru juga diguyur hujan, Kak. Berarti satu Indonesia sama ya. Ternyata bukan Garut aja lagi musim hujan. Videonya udah lancar belum? Udah lancar sekarang video sama ininya, suaranya? Udah, Kak. Dah, oke, sip. Udah, Kak. Ayo on cam lagi sekarang. Saya udah di ruangan nih, udah di atas. Tadi mah di bawah karena di atas sendirian serem. Oke. Tadi perkenalan saya kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Atau ulang lagi? Kedengeran Kak? Kedengaran. Oke, siap kalau kayak gitu mah. Mungkin untuk selebihnya kalian bisa cari tahu aja di Instagram atau di YouTube atau di blogspot resminya, nanti saya share. Kemudian ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang saya? Takutnya kalian penasaran gitu, saya tuh siapa? Kok tiba-tiba ada orang yang buka privat gitu kan? Karena privat akuntansi itu memang jarang. Dan apalagi yang Zoom, apalagi yang tatap muka gitu, walaupun secara online ya. Kebanyakan yang via WA, kemudian ya hanya chat-chat saja. Jadi baru di sini aja full tatap muka walaupun online. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, saya yang mau tanya ke kalian. Belum, Kak. Belum? Oke, ya udah. Saya tanya sekarang ke kalian. Kan kalian itu saat ini berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Kemudian kampus yang berbeda-beda juga nih. Setelah saya review dari mulai Aceh sampai Papua ada. Siapa ini yang present? Sri Daryati. Oke, dari Aceh sampai Papua ada. Artinya dari Sabang sampai Merauke kalian berkumpul di privat akuntansi 1111 RR Entrepreneur. Tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, untuk pertemuan pertama saya tuh terbiasa dengan kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu sebelum materi. Karena apa? Karena kita perlu merekatkan chemistry ya. Supaya apa? Supaya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita tuh bisa nyambung atau tektok gitu komunikasinya tuh. Jadi interaktif, nggak saya yang satu arah. Saya nggak ngejelasin materi aja. Kalau saya aja yang ngejelasin materi berarti itu artinya bukan privat tapi seminar ya. Oke. Sejauh ini saya tanya sekarang, sejauh ini kalian kuliah akuntansi udah dapat apa aja? Boleh kalian cerita dulu satu persatu deh. Mau siapa dulu? Satu persatu. Kalian kuliah akuntansi dapat apa? Kemudian keluhannya apa aja? Boleh diceritakan. Supaya apa? Supaya nanti saya ada gambaran dan kemudian pas gitu saya mengarahkannya tuh berdasarkan keluhan-keluhan kalian. Siapa tadi yang mau? Siapa barusan? Kalau aku ya, Nah, boleh. kalau aku baru semester 2 ya di UT. Semester Belum dapat apa-apa sih maksudnya. ya. Karena basicnya aku kan IPA ya di SMA. Jadi di sini tuh kayak aku baru ke dunia baru. Jadi kalau ditanya udah dapat apa-apa, belum dapat apa-apa. Even buku besar aja aku belum ngerti. Nggak apa-apa. Semester berapa sekarang? Baru semester 2 sih, Kak. Semester 2. Ya seharusnya udah ngerti sih kalau semester 2 ya. Enggak sih, itu wajar kok. Enggak. Wajar bahkan yang udah lulus aja masih ada yang ikut loh. Jadi memang Oke, itu dari aku. nggak bisa dipukul rata kemampuan seseorang dalam akuntansi itu. Ada yang semester 1 udah paham, mungkin basically dari SMK. Ada yang semester 2 udah paham, ada yang semester tua baru paham. Itu beda-beda. Nah,
Devi baru semester 2. Itu mah wajar karena dari IPA ya. Yang IPA, Iya benar. yang IPA kebanyakan tuh yang privat di saya tuh memang anak pelintas jurusan. Mindset mereka tuh berpikiran bahwa akuntansi itu sulit dari IPA ke IPS, tapi padahal akuntansi tuh nggak memandang IPA atau IPS awalnya, atau latar belakang sekolahnya dulu itu nggak memandang ke situ. Karena dalam dunia perkuliahan yang sudah saya alami gitu kan, belajarnya sistemnya adalah ngebut sesuai jatah gitu kan. Kita nggak bisa, kalau kita nggak paham dalam satu materi, dalam satu mata kuliah dan satu materi itu belum paham gitu, kita nggak bisa nawar ke dosen. Dan 1001 gitu dosen yang bisa ditawar ketika kita belum paham, dosen mau menjelaskan kembali. Kenapa? Karena memang di kuliah itu sistemnya kita harus yang mandiri. Kita udah harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Kalau di sekolah kan pada saat kita belum paham, kita pasti ngeluh, "Bu, Pak, belum paham, boleh diulang?" gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah tuh kayak gitu. Jadi disuapin. Guru yang terus nerangin, kitanya malah diem, duduk, terus pulang lupa lagi. Itu kebiasaan sekolah. Nah, di kampus kalian mindsetnya harus sudah dirubah, bahwa kalian itu sudah mahasiswa, yang namanya maha berarti kan sudah besar gitu kan. Mahasiswa, status siswa paling atas itu adalah mahasiswa gitu kan. Nah, untuk sistem perkuliahan yang harus adik-adik yang masih semester bawah ya, 1 atau 2, memang seperti itu gitu. Ketika kalian dijatahkan 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 pertemuan UTS UAS, kalian harus memahami, paham nggak paham, pertemuan selesai ya udah selesai. Seperti itu. Nah, barusan Devi bilang bahwa di semester 2 belum paham apa-apa karena basicnya dari IPA. Itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Karena kemampuan seseorang nggak bisa dipukul rata, dan memang mungkin pengalaman di kampusnya berbeda-beda, dan yang mengajarnya pasti berbeda-beda. Ada dosen ataupun pengajar yang ngajarin mahasiswanya tuh memang cara pemaparannya yang baik gitu kan, penyampaiannya enak, dan sama mahasiswa gini gitu. Itu latar belakang yang bisa menyebabkan kesuksesan mahasiswa dalam belajar, salah satunya. Tapi nggak semuanya kayak gitu ya. Pada intinya, kuncinya untuk seorang mahasiswa, kita udah nggak boleh mengharapkan disuapin, kita harus cari sendiri. Nah, disinilah kalian tempatnya untuk belajar akuntansi khususnya. Kalau untuk bahasa Inggris saya nyerah gitu. Kebetulan di sini juga ada senior saya ya, Kang Sidik. Beliau senior saya di kampus, tapi ikut juga di sini nih. Udah masuk belum? Kang Sidik, ada nggak? Ada. Ya, jadi memang ada yang sudah lulus, ada yang masih kuliah baru, ada yang sudah tua, ada yang semester tengah-tengah. Kita semua kumpul pada privat pemula ini, karena memang tujuan awalnya ini untuk pemula. Jadi saya pasti ajarin kalian semua dari dasar pemahamannya. Tapi sebelum ke situ, di pertemuan pertama ini saya ingin mendengarkan keluhan-keluhan dulu dari kalian. Seperti biasa di kelas-kelas sebelumnya, saya pasti seperti itu. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan belajar kita tentunya. Seperti itu. Sok, boleh ada yang mau mengutarakan keluh kesahnya di jurusan akuntansi lagi? Pasti banyak ini keluh kesahnya, makanya kalian mau ikut kelas ini tuh. Kalau kalian udah jago mah gak akan ikut kelas ini kan? Saya Kak. Boleh, silakan. Ya Mbak. Boleh. Umi Habibah dulu, nanti Nofri ya. Sok, Saya gimana? baru semester 1.
terakhir pembahas saya bukan akuntansi sih, cuma ada matkul akuntansi. Iya Mbak. Ya. Nah, kemarin itu pembahasan di matkul itu dari perusahaan dagang, udah sampai perusahaan dagang. Nah, waktu UTS itu kan perusahaan jasa. Nah, waktu UTS itu bener-bener waktunya cuma 2 jam, itu semua siklus gitu. Jadi dari transaksi awal sampai ke kertas kerja, setelah jurnal setelah kertas kerja itu cuma 2 jam gitu. Nah, itu saya kewalahan gitu, jadi mau belajar biar lebih gercep lagi gitu Kak. Oke. Tapi dalam proses itu apa yang paling sulitnya di proses mana, dari mulai jurnal umum sampai ke neraca saldo atau sampai jurnal penutup? Oh ya, jurnal penutup. Sampai jurnal penutup. Jadi sampai mulai awal dari akhir gitu. Jadi satu Cuma siklus 2 jam. akuntansi 2 jam. Iya. Oke. Itu kira-kira dikit apa bentar ya Kak, kalau kayak gitu? Soalnya baru pertama UTS juga kan, jadi kayak rasanya kurang gitu kan. Iya, wajar kalau untuk maba itu pasti kesulitan, karena kan menurut pengalaman saya dulu, nggak tahu sih kalau yang lain, saya bisa paham satu siklus akuntansi jasa dan dagang itu 3 tahun di SMK baru paham. Sama di semester 1 2 atau kelas 1 ya, saya masih kelayangan, saya masih pusing, ini maksudnya gimana, soalnya kan konteksnya kalau untuk akuntansi konteks soalnya itu nggak ada pertanyaan ya. Pernah ini nggak kalian menemukan soal akuntansi yang narasi gitu, yang untuk siklus tapi bentuknya itu ada tanda tanyanya, ada nggak? Pernah nggak? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Memang soal-soal akuntansi itu isinya adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, disitulah kita itu harus memahami, harus peka sama si doi, karena di akuntansi itu ada clue-clue yang harus kita pahami dalam soal tersebut gitu. Nanti semua pasti dibahas di pertemuan kedua. Yang pertama ini saya mau mendengarkan dulu keluhan dari kalian. Oke, jadi untuk Novi barusan, dari satu siklus akuntansi yang paling sulit menurut menurut Umi Habibah tadi ya, yang paling sulit menurut Umi itu di proses yang mana di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa? Setelah jurnal penyelesaian seterusnya itu sih Kak. Setelah jurnal apa? Jurnal Penyesuaian dan seterusnya. Iya, masih kurang gercep, masih patah-patah gitu. Kalau di jurnal umum udah paham? Lumayan, tapi enggak banget. Lumayan. Oke. Jurnal umum bisa dicek kebenarannya itu dari neraca saldo. Neraca saldonya balance atau enggak? Balance. Oke. Berarti kalau balance, alhamdulillah minimal mendekati benar. Kalau nggak balance atau nggak seimbang, itu udah pasti salah gitu. Oke. Umi, berarti pertanyaannya adalah dari mulai setelah jurnal penyesuaian sampai akhir ya. Berarti dari neraca AJP mungkin ya. AJP, neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Dan terakhir ada jurnal pembalik sebetulnya, tapi jurnal pembalik itu di proses awal awal periode selanjutnya. Ditampung dulu Umi, silakan. Untuk siapa tuh barusan tuh? Novi Kak. Novi, oke boleh. Iya. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal Novi. Ini kan kebetulan gini nih boleh Kak. perkenalan dulu, lupa. Iya. Nama saya Novi dari Pekanbaru. Kampus? Kebetulan kuliahnya udah di Unila Kak. Unila. Universitas Iya. Lampung. Lanceng Kuning. Oh, Pekanbaru. Oke. Kebetulan saya udah semester 5 nih Kak. Cuman ini kan jujur aja nih Kak, saya kan belum ngerti apa-apa nih karena udah semester 5 juga. Ya. Karena kan saya ngambil kuliahnya ambil non-rek nih Kak. Oke, kelas karyawan. Iya, kelas karyawan. Jadi kebetulan basic saya nggak ada di akuntansi. Basicnya di Saya mana? tamatan SMK-nya teknik bangunan gedung. Oke. Kerjanya di developer perumahan. Nah, kebetulan dipercaya juga megang kas juga nih Kak di tempat kerja. Nah, ketika masuk kuliah semester pertama,
itu dosennya ngajarnya langsung seperti yang kakak bilang tadi, Ya. sistem kebut. Jadi kita yang memang basicnya nggak ada, mau mempelajari waktu juga mepet kan kak. Kita badannya juga malam, terus besoknya nggak ada waktu untuk ini, makanya nyari-nyari. Ini kan udah cemas juga nih kak, cenat-cenat juga, udah semester 5 kan, takutnya nggak ngerti apa-apa, makanya kan mau les privat juga nih kemarin sama kakak. Cuman mau coba yang ini dulu gimana. Jadi mau ini apa, memang mau dari dasarnya sih kak. Udah beli buku ini tuh kan untuk penjelasan. Suaranya hilang. Baca nih. Kalau buku kan kita hanya sekedar membaca nih kak, untuk aplikasikan ke ininya kan beda nih kak. Iya. Makanya mau belajar memang benar-benar dari dasarnya kak. Oke, siap. Jadi Novi pengen belajar dari dasar. Dari dasar. Pengen praktek berarti ya. Iya. Oke, siap. Selanjutnya siapa yang mau mengemukakan kembali? Tapi rata-rata pasti keluhannya seperti itu. Ada lagi? Coba Cung yang udah. Siapa? Suara saya terdengar. Boleh, Dika. Oke. Saya semester 5 SMK Kak, kelas 3. Oh, kelas 3. Nih, ada yang siswa juga nih. Jadi ada siswa, Iya. ada mahasiswa, ada yang udah lulus, ada yang udah lulus. Macam-macam. Jadi bervarian ya gitu. Kalian bersatu di sini. Aduh, romantis banget. Lanjut. Nah, kalau saya sendiri di kelas 10 pernah diajarin soal akuntansi dasarnya sampai di persamaan dasar akuntansi yang harta utang modal itu udah pernah diajarin. Tapi karena semester tengah itu kan pandemi, jadi kita daring ya Kak. Nah, terus pembelajarannya tuh online, ya kayak sehari materi langsung hilang gitu loh Kak. Kita emang udah diajarin sampai perusahaan jasa udah, dagang udah, sampai sekarang manufaktur sih. Nah, tapi kalau di kelas 10 11-nya itu gimana ya, udah pernah diajarin ngitung apa ya, yang penyesuaian gitu sih. Nah, bisa ngitungnya tapi nggak tahu itu sebenarnya buat apa gitu loh Kak. Oke. Nge-lag deh. Terus nge-lag. Ya lanjut. Terus ke depan ini kan bentar lagi mau ada ujian ya Kak. Nah, kemarin itu ada ulangan juga nih. Dikasih worksheet, disuruh ngerjain, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, tak liatin aja setengah jam gitu. Terus selesai dengan diliatin. Nge-lag lagi. Saya sendiri sih pertama masih bingung ya buat milah akun-akunnya. Jadi saya masih belum paham akunnya itu apa aja. Terus buat jurnalnya saya baru sampai buku besar. Kalau apa ya, neraca saldo sampai terakhir, apalagi jurnal pembalik, jurnal penyesuaian itu emang belum banget sih Kak. Jadi banget yang namanya belajar dari awal gitu sih. Ya, oke. Gitu Kak. Ini mah korban ini ya, korban pandemi ya. Iya, jangan sampai jadi apa ya, lulusan corona part 3 gitu, jangan deh, nggak mau. Aduh. Lulusan corona. Saya pun lulusan corona, Dek. Oh iya, Jadi, iya ya Kak ya. Iya, kebagian offline-nya tuh pas wisuda doang. Sama kuliah semester 1 sampai semester 3. Semester 4 ke sana itu pandemi kan, dan masuk lagi tuh pas wisuda udah jadi alumni, tapi sekarang masih kuliah semester 7 sekarang. Udah jadi mahasiswa S1. Oh, iya. Oke. Gimana? Oh, apa? Oke. Udah dulu. Sip, lanjut. Saya tampung dulu, nanti saya simpulkan. Ada lagi? Ada lagi? Yo, berani mengungkapkan keluh kesah nanti supaya kalian menemukan jalan. Boleh, Nada.
izin dulu sebelumnya maaf dulu kak nggak on cam karena lagi di luar lagi di warung. Iya. Siap, boleh. Kebetulan aku tuh semester 3. Perkenalan dulu. Kenalin dirinya siapa, dari mana? Nama aku Nada Yolanda dari Padang. Iya. Dari Padang. Halo kak. Iya, halo. Masuk. Halo. Putus-putus ya? Iya, putus. Oh kak. Iya, halo. Tadi perkenalan jelas nggak sih kak? Enggak ada. Ulangi aja. Ulangi aja. Nama aku Nada Yolanda. Materinya sudah dimulai, Kak. Oh mulai ya, nanti aja deh kak. Nanti aja. Oke, skip dulu, ini nyerah. Oke, lanjut siapa? Nanti dulu katanya Nada. Ya Kevin, ini kelasnya sudah dimulai. Tapi baru perkenalan aja sama ini. Sama berkeluh kesah lah tentang akuntansi. Nanti saya mau buatkan solusi untuk kalian. Ada lagi yang mau berbicara? Ini siapa ini yang username-nya Today's Solution Channel? Oke. Ada yang mau lagi? Maulana, coba saya mau yang cowok-cowok. Aduh, jaringan saya. Izin bertanya, Kak. Boleh. Untuk materi hari ini yang mau dibahas apa ya, Kak? Untuk materi hari ini belum ada. Kita mulai materi itu di pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama, saya pengen kenalan dulu sama kalian. Pengen ngobrol-ngobrol dulu terkait akuntansi. Siap. Terima kasih, Kak. Oke. Yaudah, kalau misalkan belum ada yang mau ditanyakan lagi atau belum mau ada yang dibicarakan lagi sama kalian, saya mau menyimpulkan dulu dari 3 berarti. Kesimpulannya, untuk proses pembuatan atau tujuan kita ada di jurusan akuntansi lah ya. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Coba saya tanya dulu, kalian masuk ke jurusan akuntansi, itu pilihan kalian sendiri atau kejeblos atau kejebak atau keinginan orang tua? Disuruh mama, Kak. Suruh mama. Yang lain? Keinginan sendiri, Kak. Keinginan sendiri, bagus. Direkomendasikan. Yang direkomendasikan itu kalian gimana rasanya? Merasa terjebak atau merasa beruntung? Pastinya beruntung ya. Kaget saya, Kak. Kaget. Coba, siapa yang merasa beruntung ada di jurusan akuntansi? Cung. Coba bersuara. Aku, Kak. Yang beruntung. 1, Najwa. Siapa lagi yang beruntung ada di jurusan akuntansi? Yang merasa beruntung, ya Tuhan, saya merasa beruntung banget ada di jurusan akuntansi. Ini sesuai dengan passion saya, sesuai dengan basic saya. Dan saya nyaman banget ada di jurusan akuntansi. Cung, siapa yang merasa seperti itu? Oke. Sangat beruntung tapi belum ngerti. Gimana dong? Itu mah namanya keluhan. Siapa yang ngerasa kejeblos atau kejebak? Yang ngerasa kejebak? Saya, Kak. Awalnya suka matematika tapi masuk ke sini. Beda banget ya. Akuntansi sama matematika tuh beda.
Iya pusing. Iya Kak, Oke. Ya. Jadi isu-isu yang sering saya temui pada anak-anak akuntansi memang kebanyakan disuruh orang tua. Setelah disuruh orang tua yang awalnya diiming-imingi dengan misalkan jurusan akuntansi itu seru katanya, kata orang tuanya gitu, kemudian mudah, nanti prospek kerjanya cerah gitu. Orang tua kadang kan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik ya, pastinya ke arah yang baik. Tapi di balik itu mahasiswa-mahasiswa akuntansi terkadang ada yang memang merasa salah jurusan. Karena apa? Karena sebelumnya belum mengetahui apa tujuan dari mahasiswa tersebut ada di jurusan akuntansi ini gitu. Nah, tujuan kalian sekolah atau kuliah akuntansi itu pasti ada sesuatu yang ingin dicapai kan ya. Ada target-target yang sudah kalian buat, ada target-target yang sudah kalian rancang, lalu kemudian diraih dengan kita sekolah ada di jurusan akuntansi. Kita pasti ada cita-cita ke situ gitu, yang ada korelasinya dengan akuntansi. Oke, ada yang modal nekat katanya. Nah, di samping itu, untuk kalian yang merasa, saya bahas dulu untuk yang merasa salah jurusan nih, ada di jurusan akuntansi. Kalian gak perlu takut lagi, kalian gak perlu cemas lagi. Akuntansi itu sulit? Tidak. Akuntansi itu mudah, selama kita bisa memahami kuncinya. Kunci dari paham akuntansi, kita harus pahami dulu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan kita ada di jurusan akuntansi yaitu kita harus bisa menyajikan sebuah laporan keuangan. Itu tujuan utamanya, itu menyajikan laporan keuangan. Bisa kedengaran suara saya? Putus-putus nggak? Bisa Kak. Bisa. Oke. Bisa. Soalnya di sini videonya hilang, Bisa muncul Kak. muncul. Oke, perlu diketahui barusan tujuan kita berada di jurusan akuntansi yaitu bisa menyajikan laporan keuangan. Itu tujuan utamanya. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menyajikan laporan keuangan, otomatis kita harus bisa baca laporan keuangan. Ya. Selain kita bisa nulis, kita harus bisa baca, dan nanti goal orientasinya atau goal settingnya daripada jurusan akuntansi itu kita bisa melaporkan atau menginterpretasikan. Jadi kita bisa presentasi, baik itu ke bawahan atau ke atasan. Kita bisa memaparkan isi dari laporan keuangan yang sudah kita buat. Itu tujuan utama dari adanya jurusan akuntansi. Seperti itu. Nah, kita bedah lagi dari tujuan-tujuan itu tuh menjadi apa? Menjadi sebuah ibaratnya kayak apa ya? Diagram. Kita bedah menjadi sebuah diagram. Nah, dari membuat, kemudian membaca, kemudian memaparkan laporan keuangan, kita bedah menjadi proses. Contoh, saya kasih contoh Dika misalkan. Dika dari rumah ke kampus, berarti kan tujuannya kampus. Awalnya dari rumah, ya. Dika dari rumah ke kampus, apa tiba-tiba langsung ada di kampus? Atau melewati jalan untuk kita sampai di kampus? Lewat jalan dulu Kak. Lewat jalan dulu. Enggak tiba-tiba langsung ada di kampus kan, kecuali Dika punya kekuatan untuk menghilang gitu kan, tiba-tiba tring langsung ada di kampus. Enggak seperti itu. Nah, akuntansi pun sama. Akuntansi itu kenapa kalian kesulitan dalam pembelajaran akuntansi? Karena kalian belum tahu tujuannya. Ya enggak? Kalian belum tahu tujuan dari jurusan akuntansi itu apa? Tujuan kalian masuk ke akuntansi, kemudian isi dari akuntansi itu apa? Kalian udah tahu belum sebelumnya? Udah tahu?
Udah, Cung, siapa yang udah? Belum, Belum. 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 Maulana, belum tahu. Sulit nggak belajar akuntansi? Sulit-sulit mudah, Kak. Nah, sulit-sulit mudah. Ya, memang seperti itulah akuntansi. Ada yang sulit, ada yang mudah. Yang sulit-sulit, yang mudah-mudah. Jadi bervarian ya akuntansi itu. Oke, itu tujuannya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran akuntansi, berarti kita bakalan tahu proses apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita bakalan belajar mengenai cara menyusun laporan keuangan. Nah, dari menyusun laporan keuangan nanti kita di akhir-akhir pertemuan akan ada analisa laporan keuangan. Gitu. Jadi mulai dari basic dulu, dari pembuatan, ya, itu rencana pembelajaran kita ya. Dari mulai perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, dan yang terakhir ada analisa laporan keuangan. Mudah-mudahan 30 kali pertemuan cukup, karena target saya semua paham. Jadi bukan pertemuannya yang cepat selesai. Walaupun nanti kita pelan-pelan dalam proses pembelajaran, misalkan dalam satu materi bisa 2 kali pembahasan atau 2 kali pertemuan. Saya nggak ngambil cepat selesai karena saya bukan dosen. Saya adalah rekan kalian yang tugasnya adalah membimbing kalian sampai bisa, sampai tuntas. Artinya bukan 30 kali pertemuan selesai dalam waktu yang singkat, tapi saya ingin kalian paham akuntansi dalam waktu 30 kali pertemuan. Minimal kalian dari tidak bisa membuat laporan keuangan jadi bisa. Oke? Itu keinginan saya. Nah, selanjutnya balik lagi ke tadi. Dari sebuah proses pembuatan laporan keuangan itu ada yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Ada yang asing dengan kata siklus akuntansi? Yang belum pernah sama sekali mendengar kata siklus akuntansi, ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti alhamdulillah sudah pernah. Kayak Brigita. Brigita semester berapa? Semester 1, Kak. Semester 1. Pembelajarannya udah sampai mana? Baru sampai ke jurnal penyesuaian, tapi untuk yang awal-awalnya itu masih bingung, Kak. Oke. Baru sampai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu siklus akuntansi bukan? Iya juga sih, Kak. Soalnya nggak paham, soalnya kan saya kebetulan juga linjur, Kak, jadi belum ada basic. Jadi gitu. mungkin nggak dijelasin ya. Apa yang dipelajari itu kita mempelajari bagian dari apa gitu, mungkin gitu ya. Udah pertemuan berapa di kampusnya? Baru minggu ke-7. 7, berarti udah mau TS. Iya, Kak. Oke, mudah-mudahan lancar UTS ya. Jadi barusan ada yang belum pernah dengar kata siklus akuntansi, tapi pembelajarannya sudah ke AJP. Ada yang paham maksudnya? Oke, jadi begini, siklus akuntansi itu kan merupakan sebuah proses menuju pembuatan laporan keuangan. Itu siklus akuntansi itu jadi proses pembuatan laporan keuangan, gitulah singkatnya. Nah, yang dinamakan siklus berarti kan terus berulang-ulang ya. Dalam siklus akuntansi tersebut, khususnya kita belajar perusahaan jasa dulu nih. Di perusahaan jasa, siklus akuntansinya dimulai dari proses analisa transaksi. Itu saya terangkan secara lisan dulu sebelum nanti di pertemuan selanjutnya saya terangkan secara pakai PowerPoint ya. Pakai PowerPoint, kemudian ada modulnya dan ada juga latihannya kita di pertemuan kedua. Selanjutnya, setelah jurnal umum ada yang namanya jurnal umum, analisa transaksi barusan itu kan yang pertama. Yang kedua jurnal umum. 1 analisa transaksi, yang kedua jurnal umum. Saya bahas satu persatu dulu. Yang pertama analisa transaksi nih. Di dalam proses analisa transaksi ada
Nah, ini nih, analisa transaksi dan jurnal umum itu saling berkaitan. Di dalam proses tersebut ada memang kunci-kunci yang harus kita pahami. Di antaranya, kalian harus tahu dulu klasifikasi akun. Klasifikasi akun itu adalah nama-nama akun, tapi digolongkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalian harus mengetahui itu. Yang kedua, harus paham saldo normal akun. Pasti ada yang asing dengan kalimat itu. Saldo normal akun, klasifikasi akun, pasti ada yang asing. Karena mungkin cara pembelajarannya kalau di kampus langsung ke soal. Saya pun gitu dulu. Langsung latihan soal, tapi ada juga sih dosen yang menjelaskan. Tapi nggak banyak. Nggak banyak dan nggak sedikit. Relatif sedikit. Kalau kalian menemukan dosen yang baik itu dalam artian membimbing kita sampai paham, itu kalian harus betul-betul bersyukur dan berterima kasih. Jangan dilupakan jasanya. Jarang, Kak. Jarang, iya memang karena apa? Kita balik lagi, mahasiswa dituntut untuk mandiri. Itu mahasiswa. Selanjutnya, dari proses siklus akuntansi tadi sudah disebutkan dalam proses analisa transaksi dan jurnal umum. Kunci yang harus dipegang, 1, hafal klasifikasi akun dan paham dari masing-masing akun penggunaannya, paham penggunaan nama-nama akun itu. Yang kedua, paham mengenai saldo normal akun. Nah, dalam analisa transaksi dan jurnal umum nanti materinya disatukan karena saling berkaitan. Jurnal umum itu memerlukan analisa transaksi dan analisa transaksi memerlukan tadi yang saya sebutkan. Itu pasti dibahas nanti di pertemuan 2 sama saya. Kemudian setelah kita membuat jurnal umum, posting ke buku besar. Itu tahap ketiganya. Ya, tadi siapa yang paling pertama bilang tuh? Buku besarnya belum paham katanya. Siapa tuh tadi tuh? Ingat nggak yang tadi pertama bilang? Buku besarnya belum paham katanya. Nah, di buku besar sebetulnya mudah. Buku besar itu mudah karena apa? Karena tinggal memindahkan saldo aja di buku besar. Yang sulitnya di jurnal umum. Karena jurnal umum memang kita harus menentukan akun, harus menentukan posisi akun debit atau kredit. Kalau kita salah menentukan akun, apalagi debit kreditnya, itu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan saldo nanti di neraca saldo tentunya. Kalau di jurnal umum masih kelihatan lah seimbangnya, kecuali kalau kita salah ngitung pakai kalkulator, kebanyakan nol atau kebalik angka, itu pasti nggak seimbang, apalagi kan nominalnya banyak gitu, digitnya banyak. Nah, setelah buku besar ada neraca saldo. Ada yang nulis di sini? Ada yang nulis nggak? Perlu saya ketik di sini nggak? Atau kalian dengarkan aja baru tulis? Oke, mantap. Today Solution channel. Nulis mantap. Sip. Yang pada nulis. Oke, bagus. Coba sebutkan lagi barusan sudah berapa tahap yang sudah saya paparkan? Dari siklus akuntansi yang nulis barusan? 4. 1 apa? Analisa transaksi. Sip. 2 Jurnal umum. 3 Posting besar. Oke, 4 mantap. Berarti kalian memperhatikan. Sip. Selanjutnya tahap kelima. Tahap kelima ada neraca saldo. Neraca saldo dengan neraca itu berbeda. Nanti ada lagi neraca itu. Jadi memang ada neraca saldo, neraca lajur, ada neraca aja. Perbedaannya apa? Pasti beda. Sudah neraca saldo ditulis? Sudah. Sudah, oke. Tahap ke-6. Tahap ke-6. Neraca saldo ya. Gimana? Yola? Nada? Nomor 4 bukan neraca saldo ya. Nomor 4
Satu kan analisa transaksi, kedua Ya. jurnal umum, Jurnal tiga buku umum. besar. Oh, 4 neraca saldo. Ya, 4. Ya. Kelima sekarang, mohon maaf, telat ya. Kelima adalah menyusun. Ini sifatnya AJP dulu sebelum worksheet. Kelima, menyusun AJP atau ayat jurnal penyesuaian. AJP itu singkatan. Sudah? Menyusun AJP sudah? Sudah, Kak. Ya, Kak. Nah, kebanyakan yang paling ngojot kalau kata bahasa Sundanya atau pabaliut atau pusing itu di AJP. Kenapa? Tidur. Yang pernah ngerjain AJP pasti pernah ngalamin pusingnya gimana ngerjain AJP. Yang belum pernah, Hitung Oke. ulang lagi karena ada yang oke. ada Ya. baru. Seperti itulah AJP, pusing memang. Yang belum pernah jangan dulu dipikirin. Ya, yang belum pernah ngerjain AJP jangan dulu dipikirin. Nanti bakalan ketemu sama soal AJP dan kalian bisa kenalan. Pasti kalau udah kenal pasti memahami karakternya seperti apa. Sudah proses yang kelima, yang keenam sekarang ada neraca lajur. Neraca lajur. Kak, Ya, analisis transaksi sama persamaan dasar akuntansi sama, Kak? analisis transaksi dengan persamaan dasar akuntansi berbeda. Cuman kalau analisis transaksi itu lebih kepada apa ya? Logika kita. Kalau persamaan dasar akuntansi itu bagian daripada siklus. Tapi nggak masuk ke siklus yang nyata gitu. Itu hanya sebagai pemahaman dasar aja kalau untuk persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk siklus akuntansi dimulainya dari analisa transaksi itu logika aja, tapi yang realnya atau bentuk nyatanya itu dituangkan dalam bentuk jurnal umum. Cuman saya tuangkan di sini untuk tahapan pertama karena kalian perlu memahami hal itu. Seperti itu. Tapi Kak, kebanyakan kalau di kuliah itu makanya persamaan dasar akuntansi, Kak. Ya, persamaan dasar akuntansi itu untuk pemahaman dasar. Untuk harta sama dengan utang tambah modal. Tapi tanpa itu nanti kalian tetap bakalan bisa. Langsung ke jurnal umum. Oke. Udah cukup Pak Rani? Oke, lanjut. Setelah AJP, sudah AJP barusan? Baca lajur lagi, Kak. Oke, neraca lajur udah ya. Tahap berapa neraca lajur barusan tuh? Kepotong. 6, Kak. Nah, sekarang saya bahas dulu di neraca lajur. Neraca lajur itu atau worksheet ya. Barusan ada yang katanya lihat worksheet itu cuman ditatap aja karena bingung gimana cara ngisinya. Karena banyak kotak ya mungkin ya. Banyak kotak, banyak kolom, banyak baris. Itu neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur itu sifatnya opsional atau pilihan. Jadi boleh ada, boleh tidak dalam satu siklus akuntansi itu. Tapi lebih baik pakai karena selain sifatnya opsional atau pilihan, sifatnya juga mempermudah proses kita dalam penyusunan laporan keuangan nantinya. Yang namanya neraca lajur itu kan ada baris-baris ya. Baris-baris ke pinggir itu. Yang satu akun, satu baris, satu akun, satu baris. Nah, itu yang dinamakan mempermudah tuh karena perhitungannya lajur, ada lajurnya. Ada jalurnya. Lajur dan jalur hampir sama kayak jalan. Ada lajur kanan, lajur kiri kan. Nah, di neraca lajur pun sama. Setiap akun mempunyai lajurnya masing-masing atau mempunyai barisnya masing-masing. Dalam artian apa? Untuk mempermudah itu tuh. Mempermudah perhitungan, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Itu sifatnya opsional untuk neraca lajur. Untuk pembuatannya dan untuk pembahasan secara lebih lanjutnya itu bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Saya bahas di pertemuan ini secara umum dulu. Biar kalian ada gambaran kalian tuh bakal mempelajari apa aja, ya. Setelah neraca lajur
Ada yang dinamakan, boleh pakai neraca saldo setelah penyesuaian, boleh, tapi langsung aja ke laporan keuangan. Karena neraca saldo setelah penyesuaian kalau pakai neraca lajur itu otomatis ada di neraca lajur untuk neraca saldo setelah penyesuaiannya. Jadi langsung masuk ke laporan keuangan, itu tahap selanjutnya. Tahap berapa untuk laporan keuangan berarti? 7. 7. Oke, 7 laporan keuangan. Sudah ditulis laporan keuangannya? Sudah. Sudah. Sekarang laporan keuangan dibagi menjadi 5. Kalian boleh jabarkan di pinggir ya. Di pinggir laporan keuangan boleh pakai apa namanya tuh? Diagram garis boleh? Diagram garis. Pakai panah boleh atau mau pakai nomor juga boleh. Laporan keuangan dalam akuntansi perusahaan ya, bukan akuntansi pemerintahan. Jadi akuntansi itu memang ada di ranah perusahaan, ada di ranah pemerintahan. Itu berbeda laporan keuangannya. Sekarang kita pelajari dulu di perusahaan. 1. Laporan laba rugi. Oke. Di laporan laba rugi ini, tugas kita adalah mencari nominal laba atau rugi di setiap periode. Berarti kalau di setiap periode kan, mau kita bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, pokoknya tiap bulan atau tiap tahun aja kita wajib cari nominal laba atau rugi. Itu tujuannya laporan laba rugi. Dari namanya aja udah kelihatan ya, laba rugi. Tapi kalau kita mendengar kata laba rugi pasti isinya tuh pengen laba. Kalau rugi kadang kita nyalahin, ini kenapa rugi, padahal memang benar soalnya tuh isinya rugi. Selanjutnya, setelah laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas, tugas kita adalah atau tujuannya mencari nominal modal akhir. Itu laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan neraca. Nah, ini baru neraca aja. Kata neraca udah kalian temukan 3 ya, neraca saldo, neraca lajur, sama neraca aja. Itu 3 konteks atau 3 format yang berbeda. Sudah? Sudah. Sekarang laporan keuangan yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas. Di laporan arus kas otomatis dari namanya sudah kelihatan. Cuman kadang kita bingung. Memang bukan kadang lagi sih, sering bingung di laporan arus kas tuh pengakuannya. Arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Sudah? Sudah, oke. Laporan yang terakhir sekarang, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan, gitu aja nulisnya, nggak perlu pakai kata laporan di awalnya. Jadi 5 catatan atas laporan keuangan. Sudah? Oke. Sebentar. Halo? Bentar, ini lagi ngajar dulu. Hah? Enggak. Itu udah di ini. Udah loading. Oke. Lanjut. Setelah di laporan keuangan, ada proses yang terakhir yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup.
tadi disebutkan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa, coba kalian review lagi yang catatannya lengkap. Siapa yang mau? Saya. Boleh, Umi. Jadi yang pertama analisis pertama dasar. Yang kedua ada jurnal umum, terus buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangannya dibagi menjadi 5, yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir jurnal penutup. Oke, sip. Jadi ada 8. Oke. Itulah siklus akuntansi ya. Nah, kenapa kalian harus mengetahui siklus akuntansi? Karena kalian itu bakalan membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan itu tidak bisa serta-merta kita buat langsung susun laporan keuangan aja. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena harus ada nilai-nilai yang harus kita cari dulu dengan tahapan-tahapan yang sistematis sesuai dengan aturan kita dalam pembuatan laporan keuangan, ataupun intinya dalam akuntansi lah di Indonesia ya, itu kita menggunakan atau acuannya PSAK atau SAK, standar akuntansi keuangan di Indonesia. Itulah. Jadi kalau kalian nanya kenapa Kak cara penulisan atau sistemnya seperti ini, that's rule. Jadi itu sudah aturan dari sananya. Kalau dalam agama mungkin itu kitab ya, kitab yang kita pegang dari masing-masing agama. Nah, kalau dalam akuntansi, untuk kitabnya atau acuannya atau dasar hukumnya mengacu pada SAK, standar akuntansi keuangan, yang disusun oleh siapa? Oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Itulah untuk acuannya. Ada yang udah pernah baca PSAK? Belum? Pernah nemu bukunya kayak gimana? Belum. PSAK tebalnya tuh segini nih. Saya pun baru lihat aja, belum pernah baca. Baca sekilas sih gitu. Belum sampai tamat. Karena tebal banget bukunya. Oke. Dari siklus akuntansi itu kalian bakalan bisa bikin laporan keuangan ketika kalian sudah memahami siklus akuntansi dan bisa sekaligus dengan penerapannya. Itu. Mungkin untuk bekal yang saya akan kasih tahu ke kalian, untuk yang sulit di jurnal umum nih, untuk bekal untuk pertemuan selanjutnya, ada yang sudah hafal saldo normal akun? Yang sudah lumayan jurnal umumnya? Ada ya? Ada nggak? Today solution? Udah paham nggak saldo normal akun? Belum. Umi Habibah? Jurnal umumnya udah berarti, tapi kalau yang itu tadi nggak ngerti saya maksudnya. Coba saya tanya ya. Saya tanya untuk saldo normal akun. Ini untuk bekal kalian di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua tentu. Jadi di pertemuan kedua itu kita bakalan membahas mengenai proses pembuatan jurnal umum sekaligus analisa transaksinya. Nah, proses pembuatan jurnal umum ya, ada satu kunci yang harus kalian hafal, harus kalian paham, harus kalian hafal. Hafal dengan paham berarti kan satu kesatuan gitu. Setelah hafal, nah betul, oh debit kreditnya, betul Umi. Jadi harus bisa memahami debit kredit. Dengan cara apa? Saya kasih tahu sekarang. Untuk saldo normal akun atau untuk klasifikasi akun, klasifikasi akunnya dulu. Untuk kelompok akunnya dulu. Kelompok akun dalam akuntansi ada 5 untuk akun besarnya. Yang pertama harta. Kedua kewajiban. 3 ekuitas. 4 pendapatan. 5 beban, bukan modal. Sudah?
dari kelima kelompok akun tersebut kita harus pahami dulu sebelum kita bisa membuat jurnal umum. Jadi dalam proses pembuatan jurnal umum itu ada, ini disclaimer ini menurut saya ya, 4 tahap. Yang pertama, analisa transaksi atau analisa jenis transaksi. Ya, ini ngobrol aja dulu. Yang kedua, kita harus menentukan akun yang terlibat. Dalam menentukan akun yang terlibat, kita membutuhkan apa? Membutuhkan keilmuan dalam pemahaman klasifikasi akun. Itu dalam penentuan kelompok akun yang terlibat. Yang ketiga, setelah kita menentukan akun yang terlibat, kita harus menentukan posisi akun. Menentukan kelompok akun dulu. Jadi antara akun dengan kelompok akun itu berbeda. Kalau akun itu satu. Kalau kelompok akun berarti yang kepalanya, atau istilahnya mah ketuanya lah. Contoh kita kas. Contoh kas. Kas kelompok akun apa? Kelompok akun harta. Nah, itu yang dimaksud dengan antara akun dengan kelompok akun. Setelah kita mengetahui kelompok akunnya kelompok apa, baru kita harus menentukan posisinya. Debit apa kredit ketika bertambah atau berkurang. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan beritahu dulu untuk saldo normal akunnya. Kan akun itu ada 5 nih. Akun ada 5. 1. Harta. 2. Kewajiban. 3. Ekuitas. 4. Pendapatan. 5. Beban. Sepakat? Kelompok akun ada 5. Sepakat nggak? Ya, Kak. Kelompok akun ada 5. Metode ini sering saya terapkan pada kelas-kelas sebelumnya. Dan alhamdulillah yang awalnya nggak paham jurnal umum, kemudian yang nggak paham AJP, itu bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan dengan metode ini. Karena yang paling sulit itu menentukan debit kredit. Itu sulit sekali. Meskipun cuma 2 pilihan ya, beda sekali dengan kita menentukan pasangan gitu. Kalau kita menentukan pasangan, kadang-kadang kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Worth it atau enggak? Kak, suaranya mental ya? Gimana? Suaranya kayaknya mental. Suaranya barusan itu barusan ada yang ini. Nah, Dika di off itu mic-nya off kan? Nah, gitu. Jadi nggak double ya. Barusan sampai mana lupa lagi. Jadi kelompok akun tuh ada 5 kelompok akun tuh ya: harta, utang atau kewajiban, ketiga ekuitas, keempat pendapatan, dan kelima beban. Dalam pembuatan jurnal umum yang sering kali ditemui kesulitannya dalam penempatan debit dan kredit. Walaupun di antara 2 pilihan ya, antara debit sama kredit, kita tuh kadang sering ketukar. Kenapa? Karena kita tidak memahami nama-nama akun. Hakikatnya mereka itu diamnya di mana, harusnya di mana. Kita tidak memahami hal itu awalnya. Nah, sekarang untuk memahami hal itu, saya kasih 1 kunci untuk memahaminya. Nih. Kelompok akun ada 5. Saya ulangi lagi, kelompok akun ada 5. Harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, sama beban. Dari kelompok akun yang 5 ini, mereka berbeda-beda rumahnya ketika bertambah dan ketika berkurang. Sampai situ bakal ketebak nggak pembahasan saya kemana? Ke debit, kredit ya. Sekarang saya kasih tahu judulnya saldo normal akun. Untuk kelompok harta ketika bertambah posisinya di debit, dan ketika berkurang posisinya di kredit. Untuk kewajiban, ekuitas, dan pendapatan ketika bertambah posisinya di kredit, dan ketika berkurang posisinya di debit. Dan yang terakhir, beban
posisinya ketika bertambah ada di debit dan ketika berkurang di kredit. Dari kelima kelompok akun itu kalau dihafal seperti itu sulit ya, pusing ya, lumayan. Oke, ada triknya untuk menghafal. Sepakati sekarang 5 jari ini adalah 5 akun. Satu apa? Harta. Dua apa? Kewajiban. Tiga apa? Ekuitas. Kita. Empat apa? Pendapatan. Terakhir 5 apa? Beban. Oke. Dari kelima akun ini tidak boleh ada yang ketukar posisi. Mentang-mentang kalian udah jago, saya mau untuk harta pengen disimpan di nomor 4 aja. Nggak boleh. Kelompok harta harus nomor 1, kewajiban harus nomor 2, dan seterusnya sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi. Sebutkan coba 5 akun yang tadi. Cung, 1 orang. Jangan lihat ke catatan, hafalkan. 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja? Harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Oke, mantap. Harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Sip. 5 akun, 5 jari untuk 5 akun. Sekarang, karena kalian harus hafal atau harus paham saldo normal akun, maka saya kasih trik untuk menghafalnya. Dengan cara, sepakati dulu ketika tangan kalian atau tangan kita berdiri seperti ini menandakan debit. Kalau berdiri jarinya berarti debit. Oke. Ketika jari kita menunduk atau turun ke bawah, itu artinya kredit. Disepakati semua, kalau berdiri debit, kalau menunduk seperti ini kredit. Sepakat? Sepakat. Oke. Ini akunting workshop siapa ya? Selanjutnya, dari kelima akun ini atau kelima jari ini, saya posisikan untuk bertambah terlebih dahulu. Jadi yang pertama bertambah, posisi jari kita bakalan seperti ini. Kayak call gitu ya. Seperti ini. Saya contohkan dulu. Ini artinya apa? Ada yang bisa nebak? Kalau jari kita seperti ini? Berarti harta, debit. Julia. Oke, 1 orang silakan. Yang kira-kira bisa nebak. Boleh. Terserah kalian mau nebak apa. Gak perlu takut salah. Yang default itu harta, Kak. Berdiri berarti debit. Oke. Saya contohkan 1. Untuk jempol saya, ketika berdiri seperti ini, artinya adalah harta bertambah sebelah debit. Itu artinya. Kemudian yang kedua, untuk telunjuk saya nih, menunduk kan dia. Kalau menunduk berarti ini telunjuk tuh menandakan akun kewajiban tadi itu, karena kedua. Berarti setelah harta adalah kewajiban. Posisinya menunduk berarti kewajiban bertambah sebelah kredit. Silakan dilanjutkan. Untuk jari tengah saya ini artinya apa? Ekuitasnya kredit. Ekuitas apa? Ekuitasnya kredit. Bertambah atau berkurang? Ketika bertambah. Ekuitas bertambah di kredit. Oke, betul. Ekuitas bertambah kredit. Siapa lagi yang mau coba untuk akun, untuk jari yang keempat ini? Semuanya kayak di ekuitas kok. Di pendapatan pertamanya di kredit. Pendapatan bertambah kredit. Betul. Terakhir untuk kelingking ini? Beban bertambah di debit. Beban bertambah di kredit. Oke, mantap. Debit. Sip. 1 orang Debit. saya tunjuk ya. Maulana. Maulana ngumpet. aduh. Kebiasaan kalau di kampus, kalau pas dosen mau nunjuk pasti jaringannya error Pak, gimana? Yuk, silakan Maulana, jangan takut salah. Silakan dijelaskan dari arti tangan kita yang seperti ini. Belum paham nggak? Belum paham? Oke, yaudah. Ya. Saya
tunjuk yang udah paham aja deh, siapa yang mau? Yang mau Cung, jangan takut untuk tampil. Ini satu Indonesia yang tonton. Saya. Satu Indonesia kalian jadi famous people. Saya. Boleh sok Umi. Tapi Umi nggak ada kameranya, yang ada kameranya yang ada kameranya. Ya. Makanya ada kameranya dulu ya, biar jadi famous people. Sok, siapa yang mau? Ya Kak. Sok, Brigita, silakan Dekku. Begini Kak. Boleh, sok. Ini Herta karena nunjuk jadi bertambah di debit. Oke, mantap. Kewajiban itu bertambah di kredit. Ya. Ekuitas bertambah di kredit. Oke, mantap. Selanjutnya Kan bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit. Terus beban bertambah di debit. sip, mantap. Siapa lagi? Tepuk tangan untuk Brigita Asyari. Lanjut, siapa lagi yang mau coba? Jangan takut salah. Tulis Kak. Boleh. Nggak bisa diulang nggak Kak teori tangannya? Soalnya tadi nge-lag. Oh, nge-lag. Boleh, sok. Brigita ulang lagi katanya. Tapi teorinya pakai liatin itunya ya Kak, wajahnya. Apa tuh liatin prakteknya gitu. Bukan suara doang. Iya, ini Brigita ada mukanya kok. Kelihatan nggak? Tadi enggak Kak, mohon maaf. Tadi enggak. Berarti jaringan adeknya yang ini kurang baik ya. Sekarang udah ada mukanya nggak Brigita? Coba adek pin biar kelihatan. Di pin. Sekarang udah Kak, udah. Coba sok. Kak, ulang lagi. Silakan Brigita diulangi. Bu dosen Brigita, dipersilakan. Oke. Jadi tadi kan begini. Terus kalau nunjuk ke atas itu kan bertambah di debit. Kalau nunjuk ke bawah itu bertambah di kredit. Nah, ini urutannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Harta itu nunjuk ke atas berarti harta bertambah di debit. Terus kewajiban itu bertambah di kredit. Terus ekuitas bertambah di kredit. Pendapatan bertambah di kredit. Beban bertambah di debit. Oke, gitu Nada. Mantap. Bisa dipahami, Nad? Insya Allah bisa Kak, makasih ya. Oke, siap. Siapa lagi yang mau coba? Terima kasih Brigita. Sama-sama Kak. Oke, lanjut. Saya mau paham semua. Silakan diulangi. Siapa yang mau? Ini saya pin soalnya. Saya pin. Jadi nanti direkod. Saya Kak. Oke, silakan direkod nanti kalian bisa kelihatan. Gimana akunting workshop? Enggak Kak, cuman mau konfirmasi kalau atas debit, kalau bawah kredit. Betul. Atas debit, bawah kredit. Oh iya, makasih Kak. Siap, sama-sama. Silakan Paulina. Ini kan ada 5 akun. Iya. Kalau jarinya tegak, berarti itu bertambah di debit. Nah, sekarang tangan kita begini. Yang pertama itu akun harta, berarti bertambah di debit. Yang kedua, utang atau kewajiban, bertambah di kredit. Yang ketiga, modal, berarti bertambah di kredit. Yang keempat, pendapatan, bertambah di kredit. Dan yang terakhir, beban, bertambah di debit. Terima kasih Kak. Oke. Ada yang kurang sama? Nggak jawabannya atau sama semua? Sama. Oke. Sama semua. Siapa yang belum bisa hafalin
teori tangan itu. Kak, boleh. Kalau beban itu sama kayak biaya kan? Sebetulnya beban dan biaya itu beda. Tapi kadang ada beda. yang menggunakan kata beban, ada yang menggunakan kata biaya. Kalau biaya, ini saya jelasin dulu ya perbedaan antara beban dengan biaya. Kalau biaya sifatnya baru pengorbanan saja. Artinya biaya itu ibaratnya kita baru bayar, tapi kita belum apa yang namanya tuh, belum merasakan manfaatnya. Tapi kalau yang dinamakan beban, artinya kita sudah membayar sekaligus dengan sudah merasakan manfaatnya. Itu baru dikatakan beban. Perbedaan antara biaya dengan beban dalam akuntansi. Jadi kalau biaya baru pengorbanan aja. Kalau beban intinya kita sudah memakai atau sudah merasakan manfaat dari apa yang kita bayar. Seperti itu. Perbedaan antara biaya dan beban. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Tapi pada kenyataannya memang ketika kita pengakuan beban ya, khususnya di akun nomor 5, ada yang pakai akun biaya, ada yang pakai nama beban gitu. Tapi yang sebenarnya adalah beban untuk nomor 5 itu, bukan biaya. Seperti itu. Kalau biaya itu lebih kepada harta nantinya, karena kan pengorbanan, berarti artinya kita sudah membayar tapi belum menerima manfaatnya. Jadi kita mempunyai ibaratnya biaya iklan. Kalau biaya iklan masuknya ke iklan dibayar di muka. Itu kata lain dari akuntansi itu memang serupa tapi tidak sama gitu maknanya. Makanya kayak contoh ini, harta aktiva dengan aset. Ada 3 kata yang berbeda, tapi intinya adalah sama, aktiva juga atau harta juga. Cuman bedanya kalau harta bahasa Indonesia, kalau aktiva bahasa akuntansi, dan aset adalah bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kompleks bahasa atau sebutan dalam akuntansi itu sangat kompleks. Kunci yang terakhir untuk kalian bisa paham akuntansi itu sering latihan. Seiring berjalannya waktu, seiring kalian menemukan banyak studi kasus atau soal-soal akuntansi, kalian bisa paham nanti konteks akuntansi itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya sekarang setelah kita memahami untuk yang saldo normal bertambah, debit dan kredit barusan, sekarang saldo normal untuk yang berkurang, posisi tangan kita seperti ini. Posisi tangan kita seperti ini. Ada yang bisa nebak? Tinggal di opposite aja atau dibalik aja posisinya. Saya. Boleh. Berarti untuk jempol apa? harta. Untuk jempol ini artinya apa? Harta. Harta berkurang sebelah. Harta berkurang jadinya di kredit. Oke. Yang kedua ini Kewajiban. kewajiban. Berkurang jadinya di debit. Oke. 3. Ekuitas berkurang jadinya di debit. Oke. 4. Pendapatan berkurang jadinya di debit. 5. Terakhir beban berkurang jadinya di kredit. Oke, mantap. Siapa yang langsung bisa ulang? Saya Kak. Boleh, Dika. Kalau harta berkurang itu di kredit, terus yang kedua yang kedua itu kewajiban atau utang. Kalau berkurang itu di debit, terus modal atau ekuitas jika berkurang itu di debit, sama pendapatan kalau berkurang di debit. Terus yang terakhir beban gitu, Kak. Oke, sip. Sudah betul ya? Sama nggak tadi dengan jawabannya? Kak. Siapa barusan tuh? Umi? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Kemute, Kak. Ois. Suara kakaknya masih kemute, Kak. Terima kasih. Gimana? Sudah sama jawabannya dengan yang Umi barusan?
Sama Kak. Sama. Mana? Oke. Kalian harus bisa hafal itu untuk bekal kita di pertemuan selanjutnya. Tapi jangan khawatir, walaupun belum hafal nanti kita ulas lagi untuk penerapannya. Itulah bekal-bekal kalian untuk materi dasar akuntansi. Kenapa saya kasih materi itu? Karena pondasi utama dalam pembuatan laporan keuangan ada di jurnal umum. Pondasi utamanya ada di situ. Kalau misalkan di jurnal umum kita sudah berhasil, dalam artian penempatan akun sudah tepat, penggunaan akun sudah tepat, dan nominalnya sudah tepat dari segi perhitungan gitu ya, berarti kalian bakalan lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Minimal di jurnal umum aja dulu, minimal. Maksimalnya sampai tahap akhir. Betul ya, sampai tahap akhir sesuai dengan aturan yang seharusnya. Nah, selanjutnya dari segi pembuatan jurnal umum ini, nanti di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan kedua, bakalan ada studi kasus, tapi nggak banyak dulu. Tapi secara teori saya bakalan kasih dulu pokoknya materi-materinya sebelum ke penerapan. Pada intinya, saya bakalan kasih pemahaman kepada kalian yang belum pernah disampaikan oleh siapapun. Cung yang baru pertama kali hafal saldo normal akun hari ini. Yang baru hafal pertama kali saldo normal akun hari ini. Cung. Saya. Saya Kak. Oke. Banyak. Saya Kak. Saya Kak. Nah, saya lagi banyak ya. Kak. Nah, itulah salah satu bentuk dedikasi saya terhadap kalian, bahwa saya wajib mengajarkan kalian dari dasar tuh. Itulah salah satunya. Karena pada dasarnya di kampus kalian tidak akan mendapatkan secara rinci, karena tugas kita adalah cari sendiri gitu. Jadi bukan salah kampus ya, tapi memang pada hakikatnya mahasiswa harus cari sendiri. Alhamdulillah kalian sudah inisiatif untuk ikut privat ini, dan mudah-mudahan bisa mengikuti dengan seksama sampai selesai 30 kali pertemuan. Itu aja paling untuk pertemuan malam ini. Setelah saya melihat secara keseluruhan apa aja masalah-masalah yang rekan-rekan hadapi atau keluhan-keluhan yang dialami gitu kan, nanti saya akan ngasih solusi seperti tadi secara dasar, kemudian berkelanjutan sampai tahap akhir nanti pembuatan laporan keuangan dan analisanya seperti apa. Itu aja paling. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kak, boleh? Artinya yang tadi saldo normal itu tuh yang debit kredit itu ya, bertambah berkurang? Iya. Bertambah berkurang itu nanti digunakan pada penentuan posisi akun di jurnal umum. Nanti bakalan dapat ilmu baru lagi di pertemuan 2. Tugas kalian hafal itu dulu ya. Karena nanti kita bakalan penerapan di pertemuan 2 untuk saldo normal ini. Siap untuk hafal semua? Siap untuk hafal semua? Ya. Oke. Siapa yang belum hafal? Ada nggak yang belum hafal? Yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung boleh cerita. Sebelah mana bingungnya biar saya luruskan. Ada yang masih bingung? Kak, izin bertanya. Boleh. Masih itu transaksi di setelah melakukan Mohon diulang Mi, putus-putus Mi, penulisan mohon di diulang. jenap. Jadi waktu saya nulis siklus akuntansi,
setelah jurnal penyesuaian itu saya pakai buku besar setelah penyesuaian gitu Kak. Iya. Nah tadi kan kalau di sini kan langsung ke neraca lajur gitu kan, itu Iya. gimana? Asli. Jadi sifatnya kan untuk neraca lajur itu opsional, ya. Sifatnya neraca lajur untuk opsional, kenapa? Karena ketika ada neraca lajur kita bisa meng-skip atau nge-skip atau melewati beberapa tahap. Pertama, kalau kita pakai neraca lajur, kita bisa nge-skip buku besar setelah posting untuk AJP atau menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Itu bisa di-skip. Kalau misalkan tanpa neraca lajur, kita harus memposting nilai-nilai yang ada di AJP, kemudian diposting ke buku besar, dan nanti kita sajikan neraca saldo setelah penyesuaian. Itu. Tapi kalau mau dua-duanya dipakai boleh. Jadi mau ada neraca lajur boleh, mau sekalian atau sekaligus ada yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian atau posting buku besar setelah penyesuaian, itu boleh. Jadi dua-duanya boleh. Cuman yang terpenting adalah tidak boleh ada satu tahap yang terlewat, yang wajibnya. Kalau yang sifatnya opsional itu boleh dilewati. Seperti itu. Kenapa di siklus akuntansi yang barusan saya sebutkan tidak ada posting buku besar pas penyusunan AJP? Karena nanti neraca saldo setelah penyesuaiannya bakal tersaji dalam neraca lajur. Seperti itu, Umi. Bisa dipahami maksudnya? Bisa Kak. Sama saya setelah di jurnal penutup itu pakai neraca saldo setelah tutup buku gitu Kak. Ya, harus ada neraca saldo setelah penutupan. Karena nanti di neraca saldo setelah penutupan kan nominalnya beda lagi dengan neraca saldo setelah penyesuaian gitu. Karena kan ada akun nominal atau akun pendapatan beban yang ditutup atau dinolkan saldonya. Artinya nanti neraca saldonya tuh sisa harta utang sama ekuitas aja atau sama modal aja gitu. Jadi harus disusun neraca saldo setelah penutupan. Seperti itu, Mi. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kak, ada rundown buat pertemuan nggak? Ada, nanti saya share ya. Kalau nggak malam ini, besok. Oke Kak. Untuk 30 kali pertemuan, jadi nanti kalian bisa lihat gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak. Boleh. Ravena gimana? Ya, untuk buat di YouTube-nya nggak Kak? Soalnya tadi baru join. Oh, link YouTube gitu. Link atau apa? Putus-putus. Apa ya, record pertemuan ini? Record pertemuan pertama ini ada di YouTube nggak Kak? Ada. Gitu. Ada. Nanti ada di YouTube recordnya. Oke, makasih Kak. Siap, sama-sama. Untuk yang nggak bisa hadir atau yang mau review pertemuan pertama ini, nanti bisa dicek di YouTube. Cuman nggak malam ini, paling besok saya uploadnya. Gitu. Karena sekarang sudah malam. Jadi mungkin besok saya upload pagi-pagi dan saya langsung share nanti setelah di-upload. Seperti itu. Untuk recordnya, hasil record. Oke, saya mau tanya sekali lagi, untuk tadi saldo normal akun sudah paham semua? Kalau sudah paham, jawab paham. Paham. Ya, paham Kak. Alhamdulillah. Banyak yang paham dan relatif semua paham. Untuk yang belum paham, nanti bisa ditanyakan atau bisa. Jangan malu untuk bertanya kalau bareng saya ya. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk menunjukkan bahwa kalian belum paham. Karena apa? Goal orientasi kita adalah paham dan bisa akuntansi. Bukan hanya sekedar mengikuti iya doang tapi nggak paham. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena saya sayang sama kalian. Jadi saya ingin kalian bisa paham dan bisa bikin laporan keuangan. Ya, jangan canggung-canggung. Pokoknya kalau ada keluhan apapun tentang akuntansi silahkan dikeluhkan. Atau silahkan bilang aja pokoknya, Kak saya nggak bisa bagian ini, Kak saya nggak bisa paham bagian ini. Nanti saya luruskan dan saya beri pemahaman secara langsung.
ya. Oke. Nih jaringannya sudah mulai ngelag. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti kelas privat 11-11 ini. Mudah-mudahan kalian disehatkan selalu, lancar kuliahnya, dan jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk mandiri ya. Biar apa? Biar kalian bisa menemukan kalian belum pahamnya sebelah mana dan bisa menemukan solusinya sama sendiri. Ketika kalian bisa memahami kalian belum paham di mana, kalian bisa cari solusinya sendiri dan nanti insya Allah bakalan nempel sendiri ilmunya tuh. Nggak perlu kita ribet-ribet dijelasin sama orang, asalkan kita paham dasarnya, insya Allah kita bakalan lancar kesananya. Oke? Saya kecukupan sekian aja ya untuk pertemuan malam ini ya. Kasih Kak. Siap, sama-sama. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan hari Sabtu berarti ya? Hari Sabtu malam minggu, kita malam mingguan. Jamnya sama 19.30 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf tadi saya nggak pakai web sampai ada yang nge-PC. Kak ini udah 19.30 tapi belum bisa join katanya. Iyalah, orang waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia Timur dan Tengah gitu. Oke, yaudah kalau kayak gitu saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke. Dadah. Dah.